Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ahmad Nasrullah. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Multimedia tentang implementasi sistem multimedia di Kementerian Keuangan. Dalam era digital yang terus berkembang, instansi pemerintahan seperti Kementerian Keuangan menghadapi tekanan untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas. Salah satu cara yang telah menjadi fokus utama adalah melalui implementasi sistem multimedia. Sistem multimedia menjanjikan integrasi media yang lebih baik, termasuk teks, gambar, suara, video, dan animasi, untuk menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan dapat diakses dengan lebih mudah. Makalah ini akan mengeksplorasi bagaimana implementasi sistem multimedia telah membawa perubahan dalam lingkungan Kementerian Keuangan, mengarah pada peningkatan kinerja dan efisiensi. Eee, Kami akan menyelidiki manfaat dari penggunaan sistem multimedia, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana inovasi ini telah membentuk cara Kementerian Keuangan dalam mengelola sumber daya keuangannya. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengelola sumber daya tentang implikasi dan potensi sistem multimedia, kita dapat melihat bagaimana penerapannya dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini dan masa depan di bidang keuangan. Terkait sistem multimedia, itu merujuk pada teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis media. Dalam sistem multimedia, pengguna dapat berinteraksi dengan informasi tersebut melalui berbagai cara, seperti menavigasi melalui teks, menonton video, mendengarkan audio, atau berpartisipasi dalam elemen interaktif seperti permainan atau simulasi. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna untuk merasakan informasi dengan lebih mendalam dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Baik, kita akan lanjut kepada implementasi sistem multimedia di Kementerian Keuangan. Nah, yang akan disampaikan adalah terkait KLC. Ini adalah Kemenkeu Learning Center. Jadi KLC adalah Kemenkeu Learning Center, sebuah platform pelatihan dan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, menawarkan berbagai pelatihan dan materi pendidikan yang terkait dengan keuangan, bisnis, dan ekonomi, serta berbagai topik lainnya. KLC berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan akses ke informasi dan sumber daya yang relevan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang keuangan dan bisnis. Keunggulan KLC yang pertama adalah pusat pelatihan. Nah, terdapat 404 pelatihan yang dapat diakses oleh seluruh instansi, kementerian, lembaga di seluruh Indonesia. Pelatihan ini tersedia dalam bentuk video interaktif maupun dokumen. Nah, ada berbagai kategori: kebijakan fiskal, penerimaan negara, profesi keuangan, pengembangan SDM, PSIAP, belanja negara, dukungan manajemen KL, kemudian ada pembenaran dan risiko. Nah, pelatihan ini ada yang open access, terdapat 223 e-learning dan micro-learning terbuka untuk siapa saja. Kemudian ada pelatihan untuk atase keuangan, ini terdapat 26 e-learning dan micro-learning untuk para atase keuangan. Yang ketiga ada pelatihan untuk UMKM, terdapat 9 e-learning, micro-learning untuk para UMKM. Nah, yang selanjutnya, pusat pengetahuan.
KLC ini sebagai pusat pengetahuan. Terdapat berbagai pengetahuan yang dibagikan oleh Kementerian Keuangan dari semua ke-13 instansi Kementerian Keuangan. Nah, dapat dilihat ada daftar pengetahuan yang bisa dilihat. Kemudian ada sebagai pusat bantuan. Nah, pertanggal 12 Mei 2024 sudah 3.650 informasi yang dibagikan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian sertifikasi, melayani sertifikasi kompetensi terkait jabatan fungsional analis anggaran, kemudian jabatan fungsional penilai pemerintah, konsultan pajak, dan ahli kepabean. Nah, di sini ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, adalah unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Nah, saat ini BPPK melayani sertifikasi kompetensi terkait jabatan fungsional analis anggaran, jabatan fungsional penilai pemerintah, konsultan pajak, dan ahli kepabean. Selanjutnya, komputer ASIS tes. Nah, ini ada ujian online juga ya dalam KLC itu. Kemudian ada KSPP, kerja sama program pelatihan. Ini adalah membuka kesempatan bagi unit pemerintahan yang membutuhkan program pembelajaran mengenai keuangan negara untuk dapat mengajukan kerjasama melalui aplikasi KSPP, kerjasama program pembelajaran. Nah, manfaat implementasi sistem multimedia di Kemenkeu yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas informasi. Dengan sistem multimedia, informasi keuangan dan kebijakan dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah oleh pegawai Kementerian Keuangan. Hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kedua, visualisasi data yang lebih baik. Melalui grafik, diagram, dan visualisasi lainnya, dan data keuangan kompleks dapat dipresentasikan dengan cara yang lebih mudah dipahami, membantu pengguna dalam menganalisis tren dan pola. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Sistem multimedia memungkinkan penyediaan materi pelatihan dalam format yang interaktif dan menarik, meningkatkan efektivitas pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang terakhir, komunikasi yang lebih efektif. Penggunaan multimedia dalam presentasi dan komunikasi internal memungkinkan penyampaian informasi yang lebih menarik dan jelas, menghasilkan pemahaman yang lebih baik di antara pegawai. Kesimpulannya, implementasi sistem multimedia telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi di Kementerian Keuangan. Dengan terus memanfaatkan teknologi ini secara bijaksana, Kementerian Keuangan dapat terus mengoptimalkan proses kerja dan pengambilan keputusan, sehingga mampu menghadapi tantangan dan tuntutan dalam era digital ini dengan lebih baik. Baik, terima kasih banyak. Eh, itulah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.